Oke, ini yang kemarin juga masih belum sold, sekarang sudah turun lagi 38 juta nih guys. EPV DLX juga 2005. Oke guys, buat teman-teman yang nyari mobil mungil lagi, di depan kita ada mobil 40 jutaan. Interior C mesin C. Pajak mati di bulan 4 2021 kemarin nih barusan mati. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Di open di Balai Lelang Smartbit di harga 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit dan kita akan coba cek nih unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smartbit ini. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Smartbit, cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbit. Dan jangan lupa follow Instagram Dozo21 serta subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Seperti apa unit-unitnya, sekilas saja nih kita langsung screening unit-unit yang ada di Balai Lelang Smartbit untuk event lelang berikutnya. Ikutin aja terus video ini sampai selesai. Oke guys, kita ada di depan mobil yang lagi diincar banyak orang nih kayaknya nih. Hari ini pun juga sama, harganya pun juga worth it di sini. Jadi nggak hanya di luaran, di Balai Lelang ini juga jadi inceran. Kita cek aja dulu HR-V di depan kita nih guys. Oke, di depan kita nih ada HR-V tipe yang E ya, bukan yang Prestige, 1500 CVT, tahun 2015. Warnanya abu-abu metalik seperti ini, pajak mati di bulan 8 2021. Eksteriornya C, interior C mesin C, 110 juta HR-V guys, tipe E 2015. Masih cukup worth it nih. Nah ini kalau kita lihat di bagian eksterior, ini masih terbilang cukup normal, velg masih bawaan, kondisi ban masih kurang lebih 50%, headlamp, fog lamp masih cukup normal nih guys. Ini juga tadi masih banyak banget yang lihat, kondisinya nih hanya butuh cuci poles lagi biar lebih oke. Masih cukup presisi, hanya ada beberapa baret-baret kecil pemakaian. Di kondisi belakang pun juga di fogger pastinya stop lamp masih oke. PR di bagian belakang yang tadi gue lihat tuh ada satu penyok nih guys yang butuh di repair, tapi ini nggak terlalu besar ya. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, sisanya masih oke, dan juga sudah ada kamera mundurnya. Sedikit yuk kita intip di bagian interior. Oke, ini agak sedikit gelap. Di bagian interior masih cukup baik banget nih guys, sporty banget, warna hitam dan kondisinya masih cukup layak banget dan masih nyaman banget di dalam nih guys. Nah ini adalah di bagian setir, agak nggak kelihatan, masih oke, dashboard masih oke, plafon masih oke, dan trim-trimnya nih juga semuanya masih oke, bawaan pabrikan. Kondisi interior masih cukup baik guys. Nah ini salah satu mobil inceran nih yang hanya di Balai Lelang, bahkan di mobil bekas di luaran sana nih. Ini adalah Honda HR-V tipe E ya guys, 1500 cc automatic transmission tahun 2015 yang ini. Untuk masalah pajak mati di bulan ini 2021, tapi platnya masih panjang ya. Dengan eksterior C, interior C mesin C, di Balai Lelang Smartbit di open di 110 juta rupiah. Masih worth to buy. Yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Ada mobil HR-V yang gue bilang harganya cukup di bawah harga pasar. Convero S nih guys, kita cek dulu datanya seperti apa. Oke, ini adalah Wuling Convero tipe S manual transmission tahun 2020 nih guys. Odometernya di 16 ribuan nih, masih kecil banget nih guys. Dan ini pajak mati di bulan September nanti 2021. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di B, di open di 72.500 tahun 2020 nih, masih oke kalau menurut gua. Kita langsung cek di bagian eksteriornya, menurut gue nih masih terbilang cukup oke ya, masih apik banget. Velgnya alloy seperti ini, 2 tone bawaan dari Wulingnya. Lalu untuk kondisi ban masih kurang lebih 70-75%, masih sangat layak pakai guys. Untuk di bagian headlamp dia sudah mengandalkan Proji seperti ini dan juga sudah ada fog lampnya ya. Lalu untuk di bagian grill juga sudah masih oke banget. Untuk di atas masih ada roof railnya, dan untuk di bagian sebelah kiri dari bodinya ini masih terbilang cukup oke. Kita coba cek di sisi satunya. Oke guys, di bagian sisi sebelah kanan nih juga masih cukup presisi, hanya di sini terlihat ada sedikit bekas stiker nih guys. Nah, ini yang harus ada dilepas, ini kayak stiker pelindung. Sisanya sih masih terbilang cukup presisi. Sekalian kita lihat di bagian belakangnya. Oke, ini adalah di bagian belakang dari Convero S-nya, stop lamp masih oke. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Dan pastinya di sini masih terbilang cukup oke ya. Sedikit yuk kita intip di bagian interior. Oke guys, bagian interior ini masih cukup oke banget dan masih terbilang baik ya. Ini trim bawaan pabrik masih oke, dashboard masih oke, setir masih oke, belum ada yang kusam, dan ini masih tampak baru nih guys.
Oke nih guys, buat teman-teman yang tertarik dengan Wuling Convero nih, ada di depan kita Wuling Convero tipe S 2020 ya, manual transmission. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di B. Dan ini di open di 72.500.000. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smart Beat. Kita screening dulu, ada Ayla. Guys, di depan kita ada Ayla M manual transmission 2016 nih guys. Dengan pajak mati di bulan 3 2020 kemarin, eksterior C, interior C, mesin C. Di opennya di 65 juta rupiah. Kita coba screening. Ini guys penampakan dari Ayla M 2016 manual transmission. Eksteriornya kusam ya karena belum cuci dan juga harus dipoles lagi, banyak baretan kasar di bagian eksteriornya. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp di unit ini. Untuk di bagian velgnya kaleng seperti biasa bawaan di pabrikannya, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40%. Sisanya sih masih terkondisi oke ya, dan ini ada beberapa baretan-baretan kasar. Lalu di sini banyak kusam nih guys, dengan velgnya ini belang oplosannya seperti ini. Lalu kita cek di bagian sisi belakangnya kurang lebih seperti ini, dan ini eksteriornya masih terkategori cukup lah. Oke guys, untuk di bagian interior kalau kita lihat di bagian odometer sudah di 145 ribuan. Agak kusam nih guys di bagian joknya, terus di bagian setir dan juga bagian dashboardnya. Plafonnya juga agak sedikit kusam, sisanya ini masih terkategori cukup. Oke guys, ini adalah Ayla M 2016 manual transmission. Eksterior C, interior C, mesinnya juga masih terkategori C. Di open di Balai Lelang Smart Beat di harga 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smart Beat. Oke, ini yang kemarin juga masih belum sold, sekarang sudah turun lagi 38 juta nih guys. EPV DLX juga 2005. Pajak mati di bulan 6 2019 kemarin, ini manual transmission, di open di 38 juta rupiah sekarang nih guys. Nah, ini juga sama, pernah kita review kemarin sebelumnya dengan kondisi eksteriornya agak kurang, interiornya C sedikit arah ke D, mesinnya C sedikit arah ke D. Nah, headlampnya ini teman-teman juga sudah lihat kusam, fog lampnya masih cukup, sisanya ini sudah kusam ya, termasuk di seluruh bodinya, jadi kayaknya butuh di repair sedikit dan disiram lagi. Sekarang udah turun harga nih guys, jadi 38 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di Balai Lelang Smart Beat. Oke guys, buat teman-teman yang nyari mobil mungil lagi, di depan kita ada mobil 40 jutaan. Kita cek nih. Nah, ini dia 45 juta. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon GL guys, tahun 2019 manual transmission dengan pajak mati di bulan 7 2021 nanti kita akan cek eksterior interiornya. Dan ini murah guys, di open di 45 juta rupiah aja nih. Oke, buat teman-teman yang tertarik nih guys, ada mobil Karimun GL ya, Wagon 2019 di depan kita. Masih oke banget nih, kalau dilihat dari eksteriornya nih masih terbilang cukup shiny catnya. Hanya ada beberapa kusam di bagian pintu karena ini adalah bekas talang air dan sudah dicopot, jadi ini harus dihilangkan kembali. Lalu di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan Suzuki-nya atau Karimunnya, seperti ini ya bawaan GL. Di bagian bannya kondisinya masih kurang lebih sekitar 50%. Untuk headlamp ini masih terbilang cukup baik, belum ada fog lamp ya di tipe ini, tapi sudah ada rumah fog lampnya. Grill masih terbilang cukup oke, dan untuk sisi sebelah kanan ini masih terbilang sangat presisi. Lalu kita cek di bagian sebelah kiri dari unit ini ada baretan kasar di bagian bumper sebelah kirinya. Untuk di bagian bumper dan fender ini masih cukup presisi, dan di bagian sisi sebelah kirinya ini juga masih terkategori cukup baik. Sekali lagi kita coba cek di bagian belakang. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Suzuki Karimun Wagon GL nih guys. Untuk stop lamp masih oke, ada bekas 2 titik sensor parkir di bagian belakang tapi sudah dilepas guys. Lalu di sini juga ada bekas kusam spoiler ya. Pernah ada pemasangan spoiler cuman sudah dilepas jadi kusam seperti ini. Dan ini ada beberapa kusam juga bekas talang air di kiri dan kanan pintunya. Sisanya masih terkategori cukup oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ini ada di depan kita Karimun Wagon GL guys 2019. Oke guys, ini adalah Suzuki Wagon GL 2019 manual transmission. Ada di depan kita, pajak mati di bulan 7 2021. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C, di open di harga 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smart Beat. Lanjut guys, ada Xenia, kita coba cek aja dulu datanya. Oke, ini ada Xenia LI guys 2012 manual transmission. Odometer di 191 ribuan, eksterior C, interior D, mesinnya di D. Ini bukan Xenia LI ya, cuman tulisannya di sini Xenia LI guys. Nah, ini 1300 cc, pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Di open di 83 juta rupiah. Kita cek dulu fisiknya. Oke guys, itu tadi kesalahan dari tulisan di lotnya.
Ini adalah Xenia Air manual transmission 2013. Nah ini kondisi di bagian eksteriornya kalau gue bilang sih hanya butuh dicuci dan dipoles nih, masih terbilang cukup oke sih menurut gue ya. Headlamp dan fog lampnya juga masih terkategori cukup, velgnya masih bawaan OEM dari Xenia-nya, dan kondisi bannya masih cukup layak pakai, kurang lebih 50%. Sisanya nih banyak water spotting yang butuh dipoles lagi. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, di sisi bagian sebelah kiri dari unitnya nih masih terkategori cukup sih juga menurut gua ya. Kalau untuk di bagian sisinya juga masih cukup dan masih sangat presisi sih kalau menurut gua dari pandangan di sini. Coba kita cek di bagian belakang. Oke, di bagian belakang dari Xenia Air stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Ada beberapa kusam ya di bagian quarter dan juga bumper, termasuk baretan kasar kiri dan kanan nih guys. Sisanya masih terasa cukup oke nih guys kalau untuk di bagian sisi belakang. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari Xenia tipe R nih, manual transmission 2012 ada di depan kita. Eksterior C, interior C, mesin C. Pajak mati di bulan 4 2021. Kemarin nih barusan mati, di open di 83 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang SmartBit. Oke, lanjut nih, kemarin banyak yang nanyain Veloz. Di depan kita nih ada Veloz. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek nih di Balai Lelang SmartBit. Kita cek aja datanya seperti apa. Di depan kita ini ada Toyota Avanza Veloz nih guys, tahun 2013 manual transmission. Odometer di 137 ribuan. Pajaknya mati di bulan 7 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C. Di open di 110 juta rupiah. Kita coba cek aja dulu sekilas nih. Oke guys, yang nyari Veloz, di depan kita ada Veloz 2013 manual transmission warna putih dengan eksteriornya dikit agak kusam ya, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi. Headlamp masih oke, fog lampnya terkategori cukup lah kalau menurut gua, karena yang di sebelah kiri depan ini sudah agak mengusam. Grill masih oke, garnish dari chrome di bagian grill juga masih cukup. Lalu di bagian velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, sisanya di bagian side skirt, body kit, dan depan dan belakang nih masih cukup oke. Kita cek di bagian sisi sebelah kanan. Di bagian sisi sebelah kanan nih terlihat masih tampak cukup ya, hanya ada beberapa kusam, jadi ini butuh banget dicat nih guys. Untuk di bagian cangkang spion dan mica chain-nya ini masih oke. Coba kita cek di bagian belakang. Oke guys, di bagian belakang dari Veloz nih terbilang agak kusam, ada 2 titik sensor parkir di belakang. Stop lamp masih terkategori oke, defogger pastinya untuk di kaca belakang dan juga sudah ada spoilernya. Sisanya masih terkategori cukup, termasuk di velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya, tapi kondisi banyak kurang lebih sekitar 30-40%. Sedikit kita intip di bagian interiornya. Untuk bagian joknya sarung ya seperti ini dan kondisinya sudah sobek-sobek. Lalu di bagian konsol tengahnya head unitnya double din masih bawaan Toyotanya, kusam di bagian setir dan juga sedikit di bagian plafon. Terkategori cukup sih menurut gue untuk di bagian interior nih guys. Oke guys, ini adalah Veloz guys di depan kita 2013 manual transmission. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit, ada Veloz 2013 manual transmission di open di 110 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek ya di Balai Lelang SmartBit. Oke, ada salah satu mobil premium, cuman ini tahun 2010. Ini nggak ada datanya di sini. Kalau kita lihat dari bodinya nih BMW seri 5 ya, 523i kalau nggak salah, tahun 2010. Data odometernya belum ada, tapi di sini pajaknya mati di bulan 8 2020. Di open di 140 juta rupiah, kondisinya katanya masih serba C. Coba kita sedikit screening untuk di bagian fisiknya. Oke teman-teman, di depan kita nih ada BMW seri 5. Kondisinya sih agak sedikit kusam, butuh cuci poles lagi. Tapi di bagian headlamp sudah Pro G seperti ini ya, dengan kondisi di bagian bawahnya nggak ada fog lampnya nih, jadi agak kurang. Lalu di bagian sisanya sih masih cukup oke. Washernya juga masih berfungsi dengan baik untuk di bagian headlamp. Ini velgnya masih bawaan BMW-nya alloy seperti ini, dengan kondisi pun kurang lebih sekitar 50%. Masih cukup presisi dan masih cukup oke banget nih di bagian sisi panel sebelah kanannya. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini, fog lampnya juga sudah nggak ada ya, jadi sudah dilepas. Tapi di bagian sisinya masih cukup elegan banget, masih oke banget guys untuk tahun 2010. Nah, coba sedikit kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, benar. Di sini serinya 523i ya, BMW-nya 2010 automatic transmission. Kondisi di bagian belakang sih masih terbilang cukup normal, hanya butuh cuci poles lagi biar kelihatan lebih oke lagi. Defogger pastinya untuk kaca belakang, dan ini masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gua nih guys. Oke, sedikit kita cek di bagian interiornya. Sudah pernah dilelang di harga 163 ya waktu itu, cuman belum sold. Ini interior masih oke banget guys. Kompartemennya teman-teman bisa lihat sendiri.
Layout dashboard masih oke, setir masih oke, plafon masih oke. Jadi ini 2010 cuman masih terlihat cukup modern nih guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik untuk mobil premium juga, ini seri 5 di depan kita, 523i ini guys, tahun 2010 automatic transmission. Pajak mati di bulan Agustus 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Pernah di open di 163 juta, sekarang sudah turun 20 juta guys. Jadi 140 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smart Beat. Oke guys, di depan kita ada Toyota Avanza Veloz 1500 cc tahun 2013 dengan pajaknya mati di bulan 7 2020 kemarin. Odometernya di 137 ribuan. Ini manual transmission dengan eksterior C, interior C, mesinnya juga terkategori di C. Di open sekarang di 104 juta rupiah. Oke guys, ini cuman kita review sekilas saja karena ini sudah turun harga jadi 104 ya. Ini Veloz 2013 manual transmission. Kondisi masih serba C. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik nih, buruan nih. Ada Veloz 2013 manual transmission 104 juta rupiah, masih serba C. Nah, jadi kondisinya masih oke ya, cukup shiny. Kondisinya kalau gue bilang serba C. Jadi yang kemarin lupa gue sebutkan di video sebelumnya, ini ada X repair di bagian bempernya, jadi ada bekas baut. Terus di bagian panel sebelah kanan pintu belakang juga ada penyokan kecil. Sisanya nih terkategori cukup, dan ada beberapa cat yang sudah kusam dan juga di repaint. Oke, buat teman-teman yang tertarik, ini adalah Toyota Veloz 2013 manual transmission, eksterior C, interior C, mesin C, di open di 104 juta rupiah, ada di Balai Lelang Smart Beat. Nah, seperti biasa, Balai Lelang Smart Beat juga nggak hanya melelang mobil, tapi juga ada motor. Biasanya sih ada puluhan, tapi kali ini masih baru perlahan ya, 1-2 bulan kemudian akan rame lagi. Nah, motor-motor yang dilelang seperti ini nih, mulai dari NMAX di depan kita nih. Nah, ini all new NMAX ada 23 juta 2019 nih. Lalu di depan kita nih ada Fiction yang kemarin belum laku, sekarang harganya jadi 5.500.000. Ini tahun 2016. Nah, lanjut di sini ada XSR 155 cc 24.500.000, masih kondisi oke. Nah, ini motor yang salah satu termurah untuk pekan ini, 3 juta rupiah. Ini Mio Soul GT 2015. Nah, lanjut di sini ada motor 4 jutaan, adalah Mio M3 Triple S 2016. Dan yang terakhir ada Aerox 2018, 14 juta rupiah. Ini adalah motor-motor yang akan dilelang di Balai Lelang Smart Beat. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan unit-unit motor yang ada di depan gua ini, langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat dan ikutin lelangnya ya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang belum tahu tentang Balai Lelang Smart Beat, langsung cek aja di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan informasi terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus nih video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.